sebuah desa yang tenang, beredar sebuah kisah tentang nenek tua. Ia memiliki rambut yang putih dan berjalan membungkuk. Anak-anak mengenalnya dengan satu nama, yakni Nenek Kemuning. Tetapi, apakah cerita itu benar-benar nyata? Atau hanya sekedar cerita yang dibesar-besarkan? Suatu pagi di sekolah, Aisyah datang membawa sebuah buku yang menarik perhatian teman-temannya. Ketika ia melihat teman-temannya berkumpul di sudut kelas, Aisyah mendekati mereka. Teman-teman, lihat nih. Wow. Buku Nenek Kemuning. Oh, aku tahu cerita ini. Nenek Kemuning tuh nenek tua, rambutnya putih, jalan terbongkok-bongkok. Dia pakai tongkat kayu. Kalau kata orang, tongkat kayu dia sakti. Tapi yang paling menakutkan, nenek Kemuning tuh suka makan anak-anak seperti kita. Aku nggak jadi main lah hari ini. Tidak apa-apa. Itu kan hanya cerita dongeng saja. Kalau ada, Cerita itu berhasil membuat suasana berubah. Yang tadinya penuh tawa, kini berubah menjadi rasa takut. Sepulang sekolah, langkah Aisyah dan Nabila terasa berbeda. Cerita tadi masih terbayang jelas di pikiran mereka. Hei, pasti nggak ada kan nenek yang suka makan anak? Semua nenek kan sayang anak. Tenang saja, Bill. Itu kan hanya cerita dongeng. Dan tiba-tiba, seseorang muncul di belakang mereka. Nenek lagi cari budak. Nak makan. Nak makan! Buku Nenek Kemuning. Oh iya ya, bukunya kan dipinjam sama Arman. Besok aja deh aku ajak Nabila. Hei Nabila, Halo, ayo temani aku ke rumah Arman. ngapain? Ngambil buku Nenek Kemuning. Ya udah, ayo. Ayo. Bila lihat, itu Nenek Kemuning kan? Iya. Itu Siti kan? Hah, jangan-jangan Siti mau dibawa oleh nenek Kemuning. Ayo kita menolong Siti. Ayo Bill. Ayo. Terima kasih ya Cuk sudah tunjukkan ini jalan. Iya Nek, sama-sama. Masih jauh kah rumah Arman? Tidak Nek, itu di depan sana. Kenapa Siti tidak terlihat takut ya? Iya, sepertinya dia tenang saja. Ini sudah sampai Nek. Terima kasih ya Cuk. Iya Nek. Siti sudah pergi, tidak terjadi apa-apa padanya. Astaga, dia pergi ke rumah Arman. Bagaimana ini Gila? Kita juga harus pergi ke rumah Arman. Bagaimana ini? Assalamualaikum Arman. nenek. Hah? Nenek? Di dalam rumah Arman, mereka duduk bersama dan berbincang-bincang dengan Nenek Kemuning. Suasana yang semula terasa menegangkan perlahan berubah menjadi lebih tenang. Nenek Kemuning, haha, astaga kalian ini. Kita tidak tahu kalau ternyata Nenek Kemuning itu nenek kamu. Betul, nenek kan juga tak pernah terlihat sebelumnya. Memanglah, nenek aku baru kali ini datang ke rumah.
Kenapa cucu takut dengan nenek kemuning? Nenek kemuning itu dia selalu baik, dia suka anak-anak, suka bagi makan, suka bercerita. Tapi kata Arman nenek kemuning suka makan anak-anak. Aku bercanda saja loh. Aku pikir kalian tidak percaya ceritaku. Arman, apa-apa saja yang kamu katakan pada mereka ini? Aku minta maaf lah. Tidak apa-apa. Oh ya Arman, buku nenek kemuning masih padamu tidak? Oh, ada. Bentar aku ambil. Cucu berdua nih suka baca cerita nenek kemuning ya? Mau dengar nenek cerita? Wah, mau. Alkisah, putri Gunung Ledang berubah menjadi nenek kemuning. Nah, nih buku kamu. Habis tuh dia. Keesokan hari di taman bermain, Aisyah dan Nabila menceritakan kepada teman-temannya tentang pertemuan mereka dengan nenek kemuning. Teman-teman, tahu tidak? Ternyata nenek yang kemarin itu Neneknya Arman kan? Sudah tahu. Itulah semuanya takut. bukan takut. Kita juga harus berhati-hati. Jangan bicara dengan orang yang belum kita kenal. Lagi pula, kami kan juga belum tahu kalau nenek itu nenek Arman. Betul. Nanti kalau terjadi sesuatu kepada kami, siapa yang susah? Kami juga yang susah. Sudahlah, beliau hanya nenek biasa. Arman, kami minta maaf karena sempat salah paham dan tidak menolong nenekmu saat itu. Tidak apa-apa. Aku juga senang kalian akhirnya mengerti. Dan sejak hari itu, cerita nenek kemuning menjadi kenangan yang membawa pelajaran dan kehangatan. Dari cerita ini, kita belajar bahwa tidak semua yang kita dengar itu benar adanya. Rasa takut boleh saja ada, tapi jangan sampai mengalahkan akal dan kebaikan. Karena terkadang yang terlihat menakutkan justru menyimpan kebaikan yang tak terduga. Luar biasa, Upin dan Ipin, keajaiban bermula hanya di sini. Oh Upin dan Ipin, marilah kita bermain dan bergembira bersama mereka. Kawan-kawan, jom kita menari sama-sama. Kiri kanan, tepuk tangan. Kiri kanan, tepuk tangan. Kiri kanan, 1, 2, 3.